Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Kembali ketemu lagi, kita akan membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat penting karena menjadi salah satu bagian dalam penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mendeskripsikan pengertian laporan keuangan laba rugi, laporan keuangan perubahan ekuitas, laporan keuangan posisi keuangan atau neraca. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur laporan keuangan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan atau neraca. Dan yang terakhir, nanti kita akan menyusun laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam perusahaan jasa, laporan keuangan itu terdiri dari 3. 1. Laporan laba rugi. Hasil dari laporan laba rugi ini nanti akan kita pakai dalam penyusunan laporan perubahan ekuitas. Hasil dari laporan perubahan ekuitas nanti akan kita pakai untuk menyusun laporan posisi keuangan atau neraca. Dengan kata lain, ketiga laporan keuangan ini nanti akan saling terkait atau terhubung satu sama lain. Kita akan bahas satu-satu laporan keuangan. Untuk yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan yang dicapai perusahaan saat menjalankan usahanya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Biasanya laporan laba rugi ini dibuat oleh perusahaan dalam waktu 1 tahun atau 1 periode. Unsur-unsur laporan laba rugi ada 4. Yang pertama, pendapatan operasional. Pendapatan operasional ini adalah pendapatan utama dari suatu perusahaan. Contohnya, jika itu salon, maka pendapatan jasa salon. Jika itu usahanya bengkel, maka pendapatan jasa bengkel. Yang kedua adalah pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan di luar usaha utama perusahaan itu. Contoh, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan komisi dan sebagainya. Yang ketiga, biaya operasional, yaitu biaya usaha, biaya yang dikeluarkan terkait atau terhubung langsung dengan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh, biaya gaji karyawan produksi, biaya listrik, air dan telepon, biaya bahan baku, dan sebagainya. Yang terakhir, biaya non-operasional, yaitu biaya di luar usaha. Jadi biaya ini dikeluarkan tidak terkait langsung atau terhubung langsung dengan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh, biaya iklan, biaya bunga, biaya asuransi, dan sebagainya. Bentuk laporan laba rugi itu ada 2. Yang pertama adalah single step, yaitu semua pendapatan digabungkan menjadi satu kelompok dan semua biaya digabungkan menjadi satu kelompok. Kemudian, 2 kelompok tersebut nanti dicari selisihnya. Jika lebih besar pendapatan, maka laba. Jika lebih besar biayanya, maka nanti rugi. Bentuk yang kedua adalah multiple step. Bentuk laporan laba rugi yang disusun dengan cara memisahkan pendapatan dan biaya ke dalam kelompok operasional dan non-operasional. Contohnya bisa langsung kita lihat. Ini adalah yang single step. Sekalian nanti kita akan bahas bagaimana cara menyusun laporan laba ruginya. Untuk yang pertama, ini disediakan neraca saldo, tarki, tour, dan travel untuk periode 31 Juli 2019. Kemudian di sini ada laporan laba ruginya. Laporan laba rugi ini tadi unsurnya adalah pendapatan dan biaya. Jadi tinggal digabung saja. Pendapatan jasa dan sewa langsung dimasukkan ke dalam sini. Pendapatan jasa 32.025.000, pendapatan sewa 18 juta. Jumlah pendapatannya 50.025.000. Kemudian ada biaya-biaya. Biaya di sini, biaya adalah yang kepalanya 5, ada 5 biaya. Tinggal kita pindahkan dan kita salin angkanya atau nominalnya. Kemudian ketemulah jumlah biaya. Laba bersih diperoleh dari pendapatan dikurangin biaya. Jika nanti lebih besar pendapatannya, berarti perusahaan akan mengalami laba. Namun jika nanti di sini misalnya biayanya lebih besar daripada pendapatannya, maka perusahaan akan mengalami rugi. Jadi untuk tarki, tour, dan travel,
Laporan laba ruginya, perusahaan mengalami laba. Laba bersih yang diterima oleh perusahaan selama satu periode adalah Rp40.725.000. Ini nanti akan kita pindahkan untuk membuat laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Yang multiple step juga seperti ini. Pendapatan dan beban operasional atau biaya operasional. Ini kita gabung, yang termasuk pendapatan operasional itu pendapatan jasa, yang termasuk biaya operasional biaya gaji, listrik, dan telepon. Kemudian kita jumlahkan, kita cari selisihnya, ketemulah laba operasional. Kemudian ada pendapatan dan biaya non-operasional. Pendapatan non-operasional 18 juta, diperoleh dari pendapatan sewa. Kemudian biaya non-operasional ada 3, administrasi dan umum, lain-lain, dan komisi. Kita jumlahkan, ketemunya sekian. Jadi, laba non-operasional adalah 16.050.000. Laba totalnya adalah penjumlahan dari laba operasional ditambah laba non-operasional. Ketemulah 40.725.000. Jadi, apapun bentuk laporan laba ruginya, hasilnya akan tetap sama, yaitu 40.725.000. Ini nanti akan kita pakai dalam penyusunan laporan perubahan modal. Ingat ya angkanya ya, 40.725.000. Selanjutnya kita akan belajar tentang laporan perubahan ekuitas. Ekuitas biasa kita kenal dengan modal. Apa itu laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan atau informasi yang memperlihatkan perubahan yang terjadi atas ekuitas atau modal pada periode tertentu. Jadi, dengan laporan perubahan ekuitas kita bisa tahu bahwa modal awal pemilik itu nanti di akhir periode akan bertambah atau berkurang. Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas ada 4. Yang pertama, modal awal. Modal awal ini adalah modal yang ada di neraca saldo. Yang kedua, tambahan investasi atau biasanya pemilik itu selama periode berjalan dia menyetorkan modalnya lagi untuk tambahan investasi. Tapi biasanya transaksi ini tidak harus terjadi. Yang ketiga, saldo laba atau rugi. Laba atau rugi selama periode berjalan diperoleh dari laporan laba rugi yang ada di periode berjalan itu. Jadi, masih ingat kan tadi di perusahaan Tarkitor Travel mengalami laba sebesar 40 juta sekian. Nah, itulah saldo laba atau ruginya. Yang keempat, prive atau pengambilan pribadi pemilik. Ada 2 konsep prive. Yang pertama, prive itu akan mengurangi laba. Jadi ketika perusahaan itu laba, prive itu akan mengurangi laba itu. Konsep yang kedua, prive itu menambah rugi. Jadi jika perusahaan itu mengalami rugi, maka prive itu akan menambah rugi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada slide selanjutnya. Contoh laporan perubahan ekuitas ketika perusahaan mengalami laba. Di sini perusahaan mengalami laba sebesar 40.725.000. Kita lihatnya di laporan laba rugi, ya kan? Nah, di sini hasil laporan perubahan ekuitasnya sebagai berikut. Ada modal awal Tuan Reza sebesar 296.550.000. Ini diperoleh dari atau diambil dari neraca saldo. Laba bersih sebesar 40.725.000. Ini diperoleh dari laporan laba rugi yang telah kita buat sebelumnya. Ya. Kemudian prive ini 1.050.000, ini diperoleh dari neraca saldo. Jadi laba bersih dikurangi prive akan menghasilkan penambahan modal. Ini yang Ibu maksud tadi, bahwa prive itu akan mengurangi laba bersih. Ya. Dalam akuntansi kita selalu ingat bahwa kalau itu dikurangi atau pengurangan, maka penulisannya harus dalam tanda kurung. Nah, ketika sudah ketemu laba dikurangi prive, maka akan menghasilkan 39.675.000. Ini merupakan penambahan modal. Jadi,
Modal awal ditambah penambahan modal akan menghasilkan modal akhir Tuan Reza sebesar 336.225.000. Yang jadi pertanda adalah yang dua hal ini. Yang pertama ini Ibu tandai karena ini mengambil dari laporan laba rugi yang telah kita buat sebelumnya. Yang ini kita tandai karena ini nanti modal akhir ini nanti kita pakai untuk menghitung laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Ini Ibu berikan contoh lagi, seandainya perusahaan itu mengalami rugi, bagaimana perlakuannya? Kita asumsikan bahwa perusahaan mengalami rugi sebesar 40.725.000, ya kan? Modal awal Tuan Reza sebesar 296.550 ini diperoleh dari neraca saldo. Rugi bersih ini kita lihat di laporan laba rugi. Prive ini dilihat di neraca saldo. Nah, konsep yang kedua, prive itu akan menambah rugi. Jadi rugi ditambah prive itu akan menghasilkan pengurangan modal. Jadi modal awal dikurangi pengurangan modal akan menghasilkan modal akhirnya. Jadi ketika perusahaan itu rugi ditambah lagi prive, maka modal awal itu akan berkurang. Pasti modal akhirnya akan lebih kecil daripada modal awal. Modal akhir di sini diperoleh dari modal awal dikurangi dengan pengurangan modal. Ketemulah Rp254.775.000. Kita tandai. Ini kita lihat dari laporan laba rugi yang telah dibuat sebelumnya. Ini kita lihat dari akan kita pakai untuk membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya yang terakhir, laporan posisi keuangan atau neraca. Pengertian laporan posisi keuangan itu ada 5 kata kuncinya. Yang pertama, laporan keuangan itu harus sistematis, menunjukkan posisi keuangan, dibuat dalam satu periode, dan konsepnya adalah H sama dengan U plus M atau harta sama dengan utang ditambah modal. Di sini ada unsurnya. Kita ingat ya, HUM, harta sama dengan utang ditambah modal. Harta itu terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Kita sudah tahu apa saja yang termasuk harta lancar, apa saja yang termasuk harta tetap. Kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Utang juga, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Modal, ada modal akhir pemilik. Lihat di laporan perubahan ekuitas yang kita tandai tadi. Yang terakhir kita tandai itu adalah modal akhir pemilik. Jadi modal yang nanti yang dimasukkan itu adalah modal akhir yang kita peroleh dari laporan perubahan ekuitas. Harta, kita lihat review sebentar. Harta lancar, contoh kas, persediaan, perlengkapan, piutang, dan lain-lain. Harta tetap itu ada 2, harta tetap berwujud sama tidak berwujud ya. Harta tetap berwujud ya kendaraan, gedung, peralatan, tanah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya utang juga ada 2 jenisnya, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contoh utang gaji, utang usaha, ketika kita beli peralatan atau perlengkapan atau apapun itu, kita beli aktiva, kita beli harta secara kredit, maka akan menimbulkan utang usaha. Utang jangka panjang itulah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contoh utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu sudah memberikan bentuk laporan posisi keuangan itu ada 2. Ada skontro dan stafel. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk skontro. Skontro di sini formatnya seperti ini. Judul, nama laporan, periode, dan Ibu buatnya dalam ribuan rupiah biar muat ya. Jadi ada 2 sisi, ada sisi harta dan ada sisi sampingnya adalah utang ditambah modal. Kita rinci harta lancar, kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Angka ini kita dapatnya dari neraca saldo. Ya, harta tetapnya juga ada peralatan kendaraan. Bu, ini ada akumulasi penyusunan peralatan. Ini nanti kita hitungnya di akhir periode, biasanya tanggal 31 Desember. Sekarang kita asumsikan akumulasi penyusunan peralatannya itu adalah 0.
Akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan kendaraan itu adalah jumlah penyusutan yang terjadi atas aktiva tetap, ya. Selanjutnya di sini harta lancar kita tahu hasilnya sekian. Kemudian harta tetapnya kita jumlah, ketemunya 279.750.000. Kemudian harta lancar ditambah harta tetap, ketemulah jumlah harta, ya. Kita lanjut ke sisi selanjutnya. Di sini ada utang ditambah modal. Utang kita rinci, utang jangka pendek ada utang usaha 1.200 atau 1.200.000. Utang jangka panjangnya ada utang bank 9 juta atau 9.000. Ini sama, kita lihatnya di neraca saldo. Maka ketemulah jumlah utangnya 10.200.000 diperoleh dari 1.200.000 ditambah 9 juta. Modal juga sama, ada modal Tuan Reza. Nah, ini yang Ibu bilang tadi bahwa modal Tuan Reza yang tercantum di laporan posisi keuangan itu diambil dari laporan perubahan modal, ya. Jadi kita tahu bahwa nanti modal yang di sini adalah modal akhirnya atau modal yang paling up to date. Selanjutnya kita jumlah utang ditambah modal, hasilnya 346.425. Yang perlu jadi perhatian adalah jumlah harta harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Ini sama ya, hartanya 346.425, utang plus modal juga sama 346.425. Jika nanti tidak seimbang, sudah pasti laporan keuangannya itu keliru atau salah. Yang kedua adalah bentuk stafel. Ini jarang kita gunakan ya. Biasanya kalau di sadaran kita pakainya bentuk skontro. Bentuk stafel ini bentuknya bukan menyamping tapi ke bawah. Jadi harta kita rinci sama 346.425 sama. Cuman utang plus modalnya naruhnya di bawahnya. Karena ini Ibu slide-nya nggak cukup, jadi Ibu buat jadi 2 slide ya. Untuk lebih jelasnya, untuk rinciannya nanti bisa dibaca di modul. Jumlahnya juga sama 346.425. Jadi apapun bentuk laporan posisi keuangannya maupun skontro atau stafel, hasilnya akan tetap sama, yaitu 346.425.000. Nah, modal Tuan Reza ini kita lihatnya di laporan perubahan ekuitas modal akhir Tuan Rezanya. Sekian penjelasan Ibu untuk hari ini. Apakah sudah jelas? Jika belum jelas, bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu melalui WA, atau bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu sediakan. Dan untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu sudah menyediakan tugas portofolio ketiga. Nanti bisa kalian baca pada modul. Dan untuk teknis pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Kalian kerjakan tugasnya, yaitu membuat laporan keuangan. Kalian kerjakan di buku besar folio, kemudian kalian foto, dan hasil foto kalian kirimkan melalui Google Form atau melalui WA. Alamat Google Form sudah Ibu berikan melalui WA grup kelas. Dan ingat, bagi 10 orang yang mengumpulkan tugas pertama dengan hasilnya yang baik, maka akan mendapatkan nilai keterampilan poin plus, ya. Quotes untuk hari ini dari Bill Gates, orang terkaya nomor 2 di dunia. Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal. Artinya apa? Ketika merasa diri kita itu sukses, setekun apapun orang itu, dia akan merasa tidak siap ketika terjadi kegagalan. Mereka akan takut gagal. Jadi, jangan pernah takut gagal. Kenapa? Karena kegagalan itu akan membawa kita pada pembelajaran yang lebih baik. Ya. Oke. Sekian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan sampai jumpa.